Surat terbuka Putri Sematawayang pasangan Agus Harimurti Yudhoyono dan Anissa Pohan, Almira Tunggadewi Yudhoyono, kepada Presiden Joko Widodo berbuntut panjang. Surat berbahasa Inggris yang dipuja-puji Johnson Sitindaon, wasekjen Demokrat itu, ramai dikomentari oleh warganet. Makin viral lagi setelah Anissa Pohan mendamprat Denny Siregar di Twitter. Kenapa surat Almira yang konon merupakan tugas sekolahnya itu menjadi viral? Semuanya berawal dari AHY yang mengunggah tugas putrinya itu di akun media sosialnya. Entah karena tujuan awalnya hanya sekedar memamerkan kemampuan intelektual anaknya yang berada di atas rata-rata itu, atau karena tujuan lain, kita tidak tahu. Tapi masalahnya berawal dari situ. AHY semestinya menyadari bahwa dengan diuploadnya surat anaknya itu di akun Instagramnya, maka surat itu akan menjadi konsumsi publik. Akan ada yang berkomentar positif, dan akan ada pula yang berkomentar negatif. Ada yang memuji dan sebaliknya. Ada pula yang memberi penilaian miring. Sesuatu hal yang sangat lumrah dalam bermedia sosial. Silakan like dan subscribe. Mungkinkah AHY tidak mengetahui konsekuensi seperti itu? AHY tidaklah orang baru dalam dunia media sosial. Ia juga bukan orang yang bodoh-bodoh amat. Bahkan menurut para kader Demokrat, ia seorang yang jenius, yang cepat tanggap dan paham terhadap permasalahan. Dan mungkin, karena kejeniusannya itu pula sehingga ia terpilih jadi Ketua Umum Demokrat. Ada begitu banyak politikus senior Demokrat yang turut membesarkan partai Mercy itu dari sejak kelahirannya hingga saat ini. Ada pula puluhan ribu kader yang tersebar di seluruh penjuru tanah air. Namun, kejeniusan dan kemampuan manajerial AHY mampu mengalahkan semua kader-kader hebat itu. Ia akhirnya terpilih jadi orang nomor satu di partai bentukan SBY itu. Artinya apa? Jika memimpin sebuah partai saja AHY mampu, maka sangat aneh rasanya jika ia tidak menyadari apa akibat dari mengunggah hasil kerja anaknya itu di media sosial. Lalu apa yang bisa kita simpulkan? AHY memang sengaja mengupload surat yang berisi usulan melockdown Indonesia itu. Ia menjadikannya sebagai alat pemuas nafsu politiknya. Unggahannya itu lantas mendapat respons yang cukup beragam dari warganet. Salah satunya datang dari pesohor media sosial, Denny Siregar. Lewat akun Twitternya, Denny men-tweet, "Bapak udah. Anak udah juga. Sekarang cucu juga dikerahkan. Kalau ada cicit juga bisa ikutan minta lockdown." Yang segera ditanggapi oleh istri AHY, Anissa Pohan. Aulia Pohan itu marah-marah tak jelas. Ia menganggap Denny Siregar telah menjadikan putrinya, Almira, sebagai bahan olok-olok politik. Tidak hanya sekedar memarahi Denny, Anissa bahkan melaporkan hal tersebut kepada Presiden Jokowi. Kok mengadu ke presidensi? Apa korelasinya sehingga hal remeh gitu harus melibatkan presiden? Lucu. Apa yang salah dengan cuitan Denny Siregar itu? Bukankah publik sangat wajar menaruh curiga atas autentisitas surat anaknya itu? Ada seorang anak SD yang masih berusia 11 tahun mampu menulis surat serapi, sebagus, dan sepadat itu. Terlepas dari Almira sekolah di sekolah internasional, tapi bukan berarti ia lantas mampu menulis sehebat dan sepadu itu. Bukan Denny Siregar, AHY yang seharusnya dipolisikan. Hermanto Purba, 935, Mei 06, 2020. SHARE. Bukan Denny Siregar, AHY yang seharusnya dipolisikan. Surat terbuka Putri Sematawayang pasangan AHY dan Anissa Pohan, Almira Tunggadewi Yudhoyono, kepada Presiden Joko Widodo berbuntut panjang. Surat berbahasa Inggris yang dipuja-puji Johnson Sitindaon, wasekjen Demokrat itu, ramai dikomentari oleh warganet. Makin viral lagi setelah Anissa Pohan mendamprat Denny Siregar di Twitter. Kenapa surat Almira yang konon merupakan tugas sekolahnya itu menjadi viral? Semuanya berawal dari AHY yang mengunggah tugas putrinya itu di akun media sosialnya. Entah karena tujuan awalnya hanya sekedar memamerkan kemampuan intelektual anaknya yang berada di atas rata-rata itu, atau karena tujuan lain, kita tidak tahu. Tapi masalahnya berawal dari situ.
AHY semestinya menyadari bahwa dengan diuploadnya surat anaknya itu di akun Instagramnya, maka surat itu akan menjadi konsumsi publik. Akan ada yang berkomentar positif, dan akan ada pula yang berkomentar negatif. Ada yang memuji dan sebaliknya. Ada pula yang memberi penilaian miring. Sesuatu hal yang sangat lumrah dalam bermedia sosial. Mungkinkah AHY tidak mengetahui konsekuensi seperti itu? AHY tidaklah orang baru dalam dunia media sosial. Ia juga bukan orang yang bodoh-bodoh amat. Bahkan menurut para kader Demokrat, ia seorang yang jenius, yang cepat tanggap dan paham terhadap permasalahan. Dan mungkin, karena kejeniusannya itu pula sehingga ia terpilih jadi ketua umum Demokrat. Ada begitu banyak politikus senior Demokrat yang turut membesarkan partai Mercy itu dari sejak kelahirannya hingga saat ini. Ada pula puluhan ribu kader yang tersebar di seluruh penjuru tanah air. Namun, kejeniusan dan kemampuan manajerial AHY mampu mengalahkan semua kader-kader hebat itu. Ia akhirnya terpilih jadi orang nomor satu di partai bentukan SBY itu. Artinya apa? Jika memimpin sebuah partai saja AHY mampu, maka sangat aneh rasanya jika ia tidak menyadari apa akibat dari mengunggah hasil kerja anaknya itu di media sosial. Lalu apa yang bisa kita simpulkan? AHY memang sengaja mengupload surat yang berisi usulan melockdown Indonesia itu. Ia menjadikannya sebagai alat pemuas nafsu politiknya. Ya terang saja, unggahannya itu lantas mendapat respons yang cukup beragam dari warganet. Salah satunya datang dari pesohor media sosial, Denny Siregar. Lewat akun Twitternya, Denny mentuet, "Bapak udah. Anak udah juga. Sekarang cucu juga dikerahkan. Kalau ada Cicit juga bisa ikutan minta lockdown." Yang segera ditanggapi oleh istri AHY, Anissa Pohan. Putri koruptor Aulia Pohan itu marah-marah tak jelas. Ia menganggap Denny Siregar telah menjadikan putrinya, Almira, sebagai bahan olok-olok politik. Tidak hanya sekedar memarahi, Anissa bahkan melaporkan hal tersebut kepada Presiden Jokowi. Kok mengadu ke presidensi? Apa korelasinya sehingga hal remeh gitu harus melibatkan presiden? Lucu. Apa yang salah dengan cuitan Denny Siregar itu? Bukankah publik sangat wajar menaruh curiga atas autentisitas surat anaknya itu? Ada seorang anak SD yang masih berusia 11 tahun mampu menulis surat serapi, sebagus, dan sepadat itu. Terlepas dari Almira sekolah di sekolah internasional, tapi bukan berarti ia lantas mampu menulis sehebat dan sepadu itu. Hal itu sebenarnya yang ada di kepala Denny Siregar. Bahwa AHY telah menjadikan tugas sekolah anaknya sebagai alat untuk memuaskan nafsu politiknya. AHY telah membumbui tugas sekolah anaknya dengan politik kotornya. Almira yang masih lugu dan polos itu, ia seret ke ranah politik. Kasihan Almira, masih kecil sudah dijadikan sebagai komoditas politik. Maka sangat tidak tepat rasanya tindakan Demokrat yang akan melaporkan Denny Siregar ke polisi, sebab tidak ada unsur pidana dalam cuitannya tersebut. Justru AHY yang semestinya dipolisikan. Sebab ia telah mengeksploitasi anaknya demi kepentingan politiknya. Hanya demi menyerang Jokowi, ia telah memolitisasi tugas sekolah anaknya. Ditulis oleh Hermanto Purba di sewot.com.